Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa pada perkuliahan Pancasila. Perkuliahan kedua ini kita akan membahas tentang, yaitu ada dua, berkaitan dengan satu, dinamika dan tantangan Pancasila. Yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila. Kita masuk kepada dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini tentunya sudah ada sejak lahirnya atau dirumuskannya Pancasila itu sendiri. Tapi caranya berbeda dan bahkan juga mengalami pasang surut. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu bagaimana cara pembudayaan atau penanaman nilai-nilai Pancasila pada awal kemerdekaan. Caranya adalah melalui pidato-pidato presiden pada rapat akbar, yang mana rapat akbar ini disiarkan pada radio nasional. Nah, dengan adanya pidato presiden tersebut juga lahir atau terbit sebuah buku pada 1 Juli 1947 yang isinya adalah pidato-pidato dari presiden yang berjudul Lahirnya Pancasila. Setahun setelah dekret presiden tahun 1959, yaitu pada tahun 1960, terbitlah sebuah buku yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku ini diterbitkan dengan maksud atau tujuan, yaitu membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Jadi melalui pendidikan, penanaman nilai Pancasila sudah ada sejak tahun 1960. Tapi pengaplikasiannya belum seperti yang kita rasakan atau yang kita jalani sekarang. Pada tahun 1961 juga terbit sebuah buku yang diperuntukkan kepada masyarakat umum dan aparatur negara. Buku tersebut berjudul tentang penetapan 7 bahan-bahan pokok indoktrinasi. Jadi di sini ada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1978 lahir sebuah TAP MPR, yaitu TAP MPR nomor 2, yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang kita singkat dengan P4 atau yang disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa. TAP MPR nomor 2 tahun 1978 ini merupakan salah satu sumber pokok dari pendidikan Pancasila yang kita pelajari sampai saat ini. Kemudian pendidikan Pancasila ini makin diperkuat dengan lahirnya TAP MPR RI nomor 2 tahun 1988, yaitu tentang GBHN, yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dengan lahirnya TAP MPR ini, maka kedudukan pendidikan Pancasila semakin diperkokoh dan materi-materinya juga semakin diperkaya hingga materi-materi ini dapat diaplikasikan dan diterapkan di dalam masyarakat. Selanjutnya terjadi penyempurnaan terhadap pendidikan Pancasila ini, yaitu pada tahun 1985 dilakukan penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum MKDU, yang mana pada penyempurnaan ini juga ada penyempurnaan mata kuliah Pancasila. Selanjutnya pada tahun 1999 Pancasila ini baru diwajibkan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memasukkan ke dalam kurikulumnya berkaitan dengan kuliah Pancasila ini, agar penanaman nilai-nilai Pancasila dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada era reformasi. Pada awal era reformasi ini terjadi pengurangan atau pengkerdilan langkah pembudayaan Pancasila. Karena pada masa ini TAP MPR nomor 2 tahun 1978 yaitu tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dicabut melalui TAP MPR nomor 18 tahun 98. Jadi dengan dicabutnya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini, artinya pendidikan Pancasila atau pendidikan P4 pada masa itu tidak dilaksanakan lagi. Hal ini juga diperburuk dengan lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yang mana dalam undang-undang ini mata kuliah Pancasila tidak menjadi mata kuliah yang wajib. Jadi dengan demikian, dengan dicabutnya P4 dan tidak diwajibkannya mata kuliah Pancasila pada perguruan tinggi, maka penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa itu menjadi sangat kurang sekali.
Dengan adanya pelemahan atau pengurangan syarat dari mata kuliah pendidikan Pancasila ini, maka lahirlah sebuah survei atau ada sebuah survei pada tahun 2004 bahwa tercatat 81 perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu tidak menerapkan lagi pendidikan Pancasila di dalam kurikulumnya. Nah, dengan adanya kegiatan atau upaya-upaya berkaitan dengan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan kepada generasi muda, maka pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 12 terjadi penguatan kembali terhadap mata kuliah Pancasila ini. Pada undang-undang tersebut, mata kuliah Pancasila menjadi mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Dalam arti kata, perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang tidak memasukkan Pancasila di dalam kurikulumnya harus kembali memasukkan Pancasila sebagai mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib di perguruan tinggi tersebut. Setelah kita membahas berkaitan dengan dinamika pendidikan Pancasila, dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa ternyata aturan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan Pancasila ini. Mengapa demikian? Dengan adanya aturan atau pencabutan aturan, maka pelaksanaan dari penanaman nilai-nilai Pancasila itu juga terpengaruh. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pasang surut berkaitan dengan metode-metode atau cara penanaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan pada masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila ini disampaikan melalui pidato-pidato presiden, yaitu pidato Presiden B.J. Habibie, pidato Presiden Megawati Soekarno Putri, dan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baiklah, kita masuk kepada pidato yang pertama, yaitu pidato Presiden B.J. Habibie. Di sini saya mengutip pidato Presiden B.J. Habibie yang berkaitan dengan tantangan Pancasila, yaitu sejak tahun 1998 kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun, bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama, yaitu di manakah Pancasila kini berada? Selanjutnya, sejak reformasi tahun 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan berpolitik. Dengan pidato tersebut dapat kita lihat bahwa di sini timbul keresahan-keresahan dari negara di manakah Pancasila itu berada. Apakah nilai-nilai Pancasila itu masih ada di dalam masyarakat dan apakah nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Presiden B.J. Habibie, ada beberapa perubahan masyarakat yang kita alami pada saat ini, yaitu yang pertama, terjadi proses globalisasi dalam segala aspeknya. Yang kedua, perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Ternyata tantangan pendidikan Pancasila yang disampaikan oleh Presiden B.J. Habibie, yaitu khusus pada poin ketiga, itu sudah kita rasakan atau sangat relevan sekali pada kehidupan kita pada saat ini. Dengan perkembangan teknologi, tentunya kita tidak dapat atau negara atau orang tua tidak dapat mengendalikan bagaimana konten-konten yang diakses oleh generasi muda. Yang dapat mengendalikan hal tersebut adalah individu-individu tersebut. Nah, dengan adanya nilai-nilai Pancasila atau penanaman nilai-nilai Pancasila, maka setiap individu sudah ditanamkan dan mengerti akan nilai-nilai kejujuran atau nilai-nilai lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk kepada pidato Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri menekankan di sini bahwa tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat atau oleh negara berkaitan dengan Pancasila adalah Pancasila itu harus dibumikan, harus dilaksanakan. Jadi Pancasila itu bukan hanya simbol dan
bukan hanya ideologi-ideologi yang tertulis di atas kertas, tapi nilai-nilai Pancasila yang ada harus diterapkan dalam kehidupan dan harus dibumikan sehingga setiap perbuatan-perbuatan yang ada di dalam masyarakat itu selalu berdasarkan Pancasila. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan Pancasila yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas atau mengemukakan pandangannya tentang tantangan Pancasila, yaitu berkaitan dengan adanya ide-ide lain yang ingin menggantikan ideologi Pancasila ini. Jadi dengan adanya upaya penggantian ideologi Pancasila ini, maka harus ada tindakan nyata dari segala aspek masyarakat, baik itu dari pemerintahan atau kita sebagai mahasiswa penerus generasi bangsa. Selanjutnya kita masuk kepada esensi dan urgensi Pancasila. Rianto menyatakan bahwa pendidikan Pancasila itu adalah suatu keniscayaan yang harus ada dan harus ditanamkan kepada mahasiswa dan generasi muda. Jadi generasi muda itu adalah agent of change yang mana akan melanjutkan estafet pemerintahan. Dengan adanya pendidikan Pancasila, maka di dalamnya ada penanaman nilai-nilai Pancasila itu sendiri, berkaitan dengan kejujuran, berkaitan dengan saling memahami, dan berkaitan dengan hal yang lainnya. Selanjutnya, penanaman nilai Pancasila ini tidak terpaku hanya satu bidang ilmu saja, tapi mencakup kepada semua bidang ilmu yang ada di perguruan tinggi. Itu makanya mata kuliah pendidikan Pancasila ini dimasukkan kepada kurikulum wajib di setiap program studi yang ada di perguruan tinggi. Yang mana pada nantinya setelah bekerja, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan memberikan contoh teladan kepada masyarakat atau kepada lingkungannya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita masuk pada urgensi dari pendidikan Pancasila. Di sini dapat kita lihat bahwa implikasi dari pendidikan Pancasila adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Jadi diharapkan di sini kepada mahasiswa setelah kita mempelajari pendidikan Pancasila, selain kita memiliki profesionalitas di bidang akademik yang kita geluti, kita juga memiliki sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini sangat penting sekali karena setelah kita menyelesaikan perkuliahan dan nantinya bekerja, hal-hal inilah yang menjadi dasar bagi orang menilai kita, yaitu berkaitan dengan sikap kita kepada orang lain, sikap kita kepada masyarakat, bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam bekerja. Hal inilah yang perlu kita tumbuhkan. Dengan adanya Pancasila juga dapat membentengi diri kita, karena terhadap suatu hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, misalkan berkaitan dengan kesusilaan. Demikianlah perkuliahan Pancasila pada pertemuan ini. Semoga kita bisa mengetahui dan memahami bagaimana pasang surut dari pelaksanaan pendidikan Pancasila itu sendiri, bagaimana tantangan dari Pancasila sendiri, dan bagaimana esensi dan urgensi dari pendidikan Pancasila. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.